quite a bit. But just the little things. So every day, my routine would look like I'd go to the training ground, stretch in the morning. Tepat malam ini, latihan perdana di Bali penuh kejutan. Elkan Bagot beri komentar mengejutkan untuk timnas Indonesia. Tepat malam ini, latihan perdana di Bali penuh kejutan. Elkan Bagot beri komentar mengejutkan untuk timnas Indonesia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Suasana antusias dan penuh kejutan menyelimuti pemusatan latihan, TC, Perdana Timnas Indonesia di Bali menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu kejutan besar datang dari bek andalan Garuda, Elkan Bagot, yang terlihat telah berada di Pulau Dewata sebelum TC resmi dimulai. Kehadirannya pun langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter. Senang rasanya bisa kembali ke Timnas Indonesia. Saya tidak sabar menyapa fans di Stadion GBK, ujar Elkan Bagot dalam sebuah pernyataan yang diunggah melalui akun media sosial. Pernyataan tersebut disambut hangat oleh para pendukung timnas yang tak sabar melihat aksinya kembali di lapangan hijau. Pemain berusia 22 tahun itu memang menjadi sorotan setelah unggahan seorang warganet dengan akun DWKNDRNN memperlihatkan dirinya tengah berada di Bali. Unggahan lain dari akun Rauda Esa juga menunjukkan Elkan berfoto santai bersama sebuah keluarga wisatawan. Meski belum ada konfirmasi resmi, besar kemungkinan Elkan sudah menerima panggilan untuk mengikuti TC. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani TC mulai Sabtu, 26 Mei 2025, sebagai bagian dari persiapan menghadapi dua laga krusial kontra Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Bali dipilih sebagai lokasi latihan karena menawarkan suasana yang tenang dan nyaman, sangat cocok bagi para pemain yang baru menyelesaikan kompetisi bersama klub mereka, terutama dari Eropa. Langkah ini juga sejalan dengan filosofi pelatih Patrick Kluivert yang ingin menjaga kebugaran fisik dan mental para pemain jelang pertandingan internasional dengan intensitas tinggi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina di GBK nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Musim ini, Elkan tercatat tampil sebanyak 18 kali bersama Blackpool di kompetisi Inggris. Meski sempat mengalami cedera, performanya tetap solid dan menunjukkan perkembangan yang positif. Ia terakhir memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, dan kembalinya ia ke skuad Garuda dipastikan menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang. Dengan postur menjulang dan kemampuan bertahan yang terus berkembang, Elkan diyakini akan menjadi andalan dalam dua laga hidup mati mendatang. Peluang timnas untuk mencuri poin dari Cina dan Jepang pun semakin terbuka. Meski belum diumumkan secara resmi oleh PSSI, daftar pemain yang akan mengikuti TC di Bali diperkirakan akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Para penggemar kini menanti konfirmasi keikutsertaan Elkan bersama para bintang lain seperti Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, hingga Marcelino Ferdinand. Benar Elkan bergabung dalam TC, maka para supporter bisa kembali menyaksikan duet kokoh lini belakang yang sudah mulai terbentuk sejak tahun lalu. Kembalinya Elkan Bagot ke tengah-tengah timnas Indonesia bukan hanya soal kekuatan di lini pertahanan, tetapi juga soal semangat, kepercayaan diri, dan koneksi emosional dengan para fans.
Keinginannya untuk menyapa publik Stadion GBK adalah sinyal kuat bahwa ia siap memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Para supporter pun kini hanya tinggal menunggu waktu untuk menyambut kembali sang bek jangkung, yang siap bertarung demi ambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, langkah kalian di Bali bukan sekadar latihan biasa, ini adalah awal dari perjalanan besar menuju panggung dunia. Di antara panasnya matahari Pulau Dewata dan derasnya keringat di lapangan, ada harapan jutaan rakyat Indonesia yang menanti kemenangan. Kembalinya Elkan Bagot ke skuad bukan hanya tentang seorang pemain, tapi simbol kekuatan, kebersamaan, dan tekad untuk bangkit lebih kuat. Saya tidak sabar menyapa fans di GBK, katanya, dan kami juga tak sabar menyambut kalian dengan sorakan penuh kebanggaan. Hadapi Cina dan Jepang bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan bahwa kalian bisa. Karena kalian adalah Garuda, berani, tangguh, dan tak pernah menyerah. Terbanglah tinggi, Timnas Indonesia. Kami semua di belakang kalian. Satu hati, satu tekad, Garuda mendunia. Emil Audero berpeluang tampil saat Timnas Indonesia hadapi Cina di SUGBK Juni 2025. Kabar mengenai kemungkinan Emil Audero tampil bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Juni 2025 tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang memprediksi bahwa laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 akan menjadi debut Emil bersama skuad Garuda. Hal ini berkaitan dengan absennya Martin Paes yang terkena akumulasi kartu kuning di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper milik FC Dallas itu sebelumnya diganjar kartu kuning saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Masih tanda tanya, Emil tampil atau tidak? Meski ekspektasi tinggi tertuju pada Emil, sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia mungkin belum bisa bergabung dengan tim nasional. Klubnya di Italia, Palermo, masih menjalani fase playoff untuk perebutan tiket promosi ke Serie A. Jika Palermo lolos ke babak final playoff, Emil kemungkinan besar akan bertanding hingga awal Juni, karena partai final dijadwalkan berlangsung antara 17 Mei hingga 2 Juni 2025. Palermo sendiri baru saja bermain imbang 1-1 kontra Carrarese setelah sebelumnya menang 2-0 atas Frosinone. Hal ini berpotensi membuat Emil terlambat bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Bali mulai 25 Mei 2025. Hernando Ari jadi pilihan alternatif. Dengan kondisi tersebut, nama Hernando Ari diperkirakan akan kembali mencuat sebagai opsi utama di bawah mistar gawang. Kiper Persebaya Surabaya itu sebelumnya pernah menjadi kepercayaan pelatih Shin Tae-yong, meskipun posisinya kemudian digeser oleh kehadiran Martin Paes. Menurut data Transfermarkt, terakhir kali Hernando tampil untuk Timnas Indonesia adalah saat menghadapi Filipina dalam babak kedua kualifikasi. Setelah itu, ia lebih sering menghuni bangku cadangan, bahkan sempat absen karena cedera bahu yang dialaminya saat tim menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kini, keputusan berada di tangan pelatih Patrick Kluivert untuk menentukan siapa yang akan menjaga gawang Garuda saat melawan Cina. Patut ditunggu apakah Emil akan sempat bergabung tepat waktu, atau justru Hernando yang akan kembali jadi andalan. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan dilema klasik yang sering dihadapi tim nasional, antara berharap pada pemain naturalisasi yang berkiprah di luar negeri dan menjaga konsistensi dengan pemain lokal yang sudah berpengalaman. Emil Audero jelas membawa kualitas dan pengalaman dari level sepak bola Eropa, dan kehadirannya di bawah mistar bisa menjadi dorongan besar bagi Timnas Indonesia. Namun, komitmennya terhadap klubnya, Palermo, membuat jadwalnya bentrok dengan persiapan tim nasional. Di sisi lain, Hernando Ari adalah wajah yang sudah familiar di skuad Garuda. Meski sempat tergeser, ia tetap menjadi sosok yang tangguh dan bisa diandalkan, terutama jika diberi kepercayaan dan waktu bermain. Cedera yang sempat menghantamnya memang jadi catatan, tetapi jika kondisinya sudah pulih, ia layak mendapat kesempatan tampil di laga penting seperti ini. Pelatih Patrick Kluivert berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia ingin menurunkan kekuatan terbaik, di sisi lain, ia harus realistis soal siapa yang benar-benar siap bergabung dalam pemusatan latihan lebih awal. Jika Emil tak bisa ikut TC sejak awal, itu akan memengaruhi adaptasi taktik dan komunikasi di lini belakang. Maka, memaksimalkan pemain yang lebih siap secara fisik, mental, dan waktu seperti Hernando bisa menjadi keputusan bijak.
Apapun keputusan akhirnya, publik berharap pelatih mampu menjaga keseimbangan antara ambisi menang dan proses pembentukan tim yang solid dan berkelanjutan. Situasi seperti ini adalah momen yang membentuk karakter, bukan hanya bagi pemain, tapi juga seluruh tim dan pendukungnya. Dalam ketidakpastian, selalu ada peluang. Mungkin Emil belum bisa turun di laga melawan Cina, tapi justru disitulah kesempatan besar bagi pemain lain seperti Hernando untuk membuktikan diri. Dalam sepak bola, seperti juga dalam hidup, tidak semua berjalan sesuai rencana. Tapi yang membedakan pemenang sejati adalah mereka yang siap mengambil tanggung jawab saat dipanggil, yang tetap percaya diri meski sempat tergeser, dan yang bangkit lebih kuat setelah cedera atau keraguan. Timnas Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu nama, Garuda terbang tinggi karena semangat kolektif, tekad pantang menyerah, dan keyakinan bahwa setiap pemain punya peran besar. Percayalah, selama semangat juang itu hidup, apapun tantangannya, Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Media Vietnam soroti hukuman FIFA untuk Indonesia. Supporter dinilai tidak sopan. Media Vietnam, Soha, ikut menanggapi hukuman yang diberikan FIFA kepada Timnas Indonesia dan PSSI. Mereka menyebut perilaku para supporter Indonesia sebagai penyebab utama sanksi tersebut dan menggambarkannya sebagai tindakan yang tidak sopan. FIFA menjatuhkan 2 jenis hukuman kepada Indonesia setelah pertandingan melawan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Selain denda sekitar 400 juta rupiah, FIFA juga memerintahkan pengurangan kapasitas stadion sebesar 15% pada laga kandang berikutnya. Dampak langsung pada Timnas Indonesia. Pengurangan kapasitas stadion ini dinilai merugikan Timnas Indonesia, terutama karena pertandingan kandang berikutnya akan melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dalam pernyataannya, PSSI menjelaskan bahwa FIFA menganggap supporter Indonesia melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemain Bahrain, termasuk nyanyian bernada rasis dan menghina. Komentar media Vietnam. Dalam artikelnya, Soha mengkritik keras perilaku supporter Indonesia yang menurut mereka melontarkan ujaran tidak pantas saat lagu kebangsaan Bahrain diputar sebelum laga dimulai. Perilaku diskriminatif dari sebagian supporter Indonesia membuat mereka dijatuhi sanksi berat, tulis media tersebut. Insiden tersebut terjadi karena ada kelompok pendukung yang meneriakkan yel-yel menghina saat upacara penghormatan lagu kebangsaan Bahrain, tambah mereka. Reaksi dari pelatih Bahrain. Usai pertandingan, pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajik, juga menyuarakan kekecewaannya terhadap aksi tersebut. Ia menyebut bahwa tidak sepatutnya prosesi resmi pertandingan dinodai oleh ulah segelintir penonton. Sebagai konsekuensi dari insiden itu, bagian tribun utara dan selatan SUGBK, yang biasanya dipenuhi pendukung fanatik, akan ditutup sebagian saat menjamu Cina nanti. Hal ini tentu berpotensi mempengaruhi atmosfer pertandingan dan dukungan langsung kepada para pemain. Sanksi dari FIFA ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar menjaga sikap dan menunjukkan rasa hormat di setiap pertandingan internasional. Akankah dampak sanksi ini mempengaruhi performa Garuda di laga selanjutnya? Patut untuk dinantikan. Lebih lanjut, situasi yang menimpa Timnas Indonesia ini menunjukkan bahwa dukungan supporter memiliki dampak besar, bukan hanya dalam memberi semangat, tetapi juga dalam menjaga citra dan reputasi sebuah negara di kancah internasional. Ketika semangat berlebihan berubah menjadi perilaku tidak pantas, seperti hinaan saat lagu kebangsaan lawan dikumandangkan, dampaknya bisa sangat serius, seperti sanksi dari FIFA ini. Media Vietnam yang turut mengkritik juga memperlihatkan bagaimana peristiwa ini menjadi sorotan di luar negeri. Hal ini tentu tidak hanya memengaruhi persepsi terhadap supporter Indonesia, tetapi juga menempatkan PSSI dan pemain dalam posisi sulit, apalagi saat sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Penutupan sebagian tribun dan denda finansial adalah kerugian nyata, namun yang lebih penting adalah kerugian moral dan kepercayaan. Apresiasi dan semangat seharusnya tetap dalam batas sportivitas. Sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal bagaimana kita bersikap sebagai bagian dari komunitas global olahraga. Peristiwa ini semestinya menjadi pelajaran berharga, bukan hanya untuk federasi dan pemain, tapi terutama untuk para supporter yang menjadi wajah pertama yang dilihat dunia saat timnas berlaga. Setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh. Meski saat ini Timnas Indonesia dan para pendukungnya tengah disorot, ini bukan akhir dari perjalanan, justru ini awal dari pembelajaran yang lebih besar. Kita semua, sebagai bagian dari bangsa ini, punya peran untuk menjadikan sepak bola Indonesia lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih dihormati di dunia. Kesalahan bukan untuk disesali terus-menerus, tetapi untuk diperbaiki. Supporter sejati bukan hanya yang bersorak saat menang, tapi juga yang mampu menjaga sikap saat tekanan datang.
Mari jadikan momen ini sebagai titik balik, agar kita bisa membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya negara yang cinta sepak bola, tetapi juga yang menjunjung tinggi sportivitas dan rasa hormat. Ayo bangkit, Garuda! Dari tribun hingga lapangan, semangat kita harus satu, mendukung dengan cara yang benar, demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih gemilang. Kabar terbaru Rafael Struijk, tak masuk skuad Brisbane Roar meski ada pelatih baru. Rafael Struijk kembali absen dari skuad utama Brisbane Roar saat tim tersebut bertanding di ajang Piala Australia. Meskipun klub sudah berganti pelatih dari Ruben Živković ke Michael Valkanis, nama Struijk tetap tak terlihat di daftar pemain. Pada musim Malik 2024-25, Brisbane Roar hanya mampu finish di posisi ke-12 dari 13 tim. Akibatnya, mereka harus menjalani playoff untuk bisa lolos ke Piala Australia. Dalam laga melawan Wellington Phoenix yang digelar di Darwin pada Rabu, 14 Mei 2025, Struijk tidak dimasukkan ke dalam skuad, padahal laga ini menjadi pertandingan pertama Valkanis sebagai pelatih kepala. Padahal, Piala Australia biasanya digunakan sebagai ajang pembuktian bagi pemain pelapis, serta momen pelatih baru memberi kesempatan kepada semua pemain untuk unjuk kemampuan. Namun, Valkanis tetap mengandalkan pemain-pemain lama seperti Henry Hore, Ben Halloran, dan Asumaha Abu Bakar. Brisbane Roar harus mengakui keunggulan Wellington dengan skor tipis 0-1 lewat gol Costa Barbarouses. Bahkan saat Wellington bermain dengan 10 pemain di menit akhir, Brisbane tetap tak mampu menyamakan skor. Kekalahan ini membuat langkah Brisbane terhenti, dan mereka kini tidak memiliki agenda kompetitif hingga musim baru dimulai pada Oktober mendatang. Sementara itu, Grup Bakri sebagai pemilik klub menegaskan akan terus berinvestasi dalam skuad, dengan target membangun tim yang kompetitif. CEO Brisbane, Kas Patafta, juga menyatakan klub ini harus kembali menjadi penantang gelar. Namun bagi Rafael Struijk, masa depannya di Brisbane Roar tampak makin tak menentu. Ia belum pernah bermain dalam 2 bulan terakhir, dan kabarnya akan bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia dalam kondisi tanpa menit bermain bersama klubnya. Lebih lanjut, situasi Rafael Struijk di Brisbane Roar bisa dibilang cukup memprihatinkan. Setelah klub menunjuk pelatih baru, Michael Valkanis, ada harapan bahwa Struijk akan mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi, terutama di ajang seperti Piala Australia yang biasanya jadi ajang pembuktian pemain pelapis. Namun, kenyataan berkata sebaliknya. Ia bahkan tidak masuk dalam skuad pertandingan saat Brisbane Roar menghadapi Wellington Phoenix. Ini bukan hanya soal absen di satu laga, tetapi mencerminkan bahwa posisi Struijk di tim semakin terpinggirkan. Absennya dari skuad dalam 2 bulan terakhir, termasuk saat pergantian pelatih, memberi sinyal kuat bahwa ia tak lagi masuk dalam rencana jangka pendek atau panjang klub. Dari sisi psikologis, ini tentu bukan situasi ideal jelang ia bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Datang tanpa menit bermain tentu berdampak pada kebugaran dan kepercayaan dirinya. Apalagi timnas akan menghadapi laga-laga penting, dan pelatih membutuhkan pemain yang siap secara fisik dan mental. Di sisi lain, ini juga jadi cerminan tantangan pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri. Kompetisi untuk mendapatkan tempat inti sangat ketat, dan tanpa performa konsisten atau dukungan pelatih, pemain bisa saja tersingkir meski punya potensi. Jika situasi ini tak kunjung membaik, Struijk mungkin perlu mempertimbangkan opsi lain, termasuk pindah ke klub yang bisa memberinya jam bermain reguler agar karirnya, termasuk peran di timnas, tetap berkembang. Rafael Struijk sedang menghadapi masa sulit, tapi justru di titik inilah mental juara ditempa. Ketika pintu seolah tertutup, kadang itu bukan akhir, melainkan tanda untuk menemukan jalan baru yang lebih tepat. Pemain besar tidak diukur hanya dari seberapa sering mereka menang, tetapi dari bagaimana mereka bangkit saat dijatuhkan. Jangan biarkan situasi ini mendefinisikan siapa kamu. Gunakan waktu ini untuk melatih diri lebih keras, menjaga semangat, dan membuktikan bahwa kamu layak dipercaya. Kesempatan bisa datang kapan saja, dan saat itu tiba, kamu harus siap untuk merebutnya. Ingat, semua pemain hebat pernah diremehkan. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjalan, karena tahu, satu musim buruk tidak menentukan seluruh karir. Kamu masih muda, berbakat, dan punya dukungan banyak orang. Tetap percaya pada dirimu, karena badai pasti berlalu, dan mentari akan bersinar lebih terang untuk mereka yang bertahan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan keterangan kepada media di Menara Dana Reksa, Gambir, Jakarta, pada Selasa, 29 April 2025. Dalam kesempatan tersebut,
Erik menyampaikan pesan penting kepada para pendukung timnas Indonesia setelah FIFA memberikan sanksi berupa denda dan pembatasan jumlah penonton. FIFA menjatuhkan hukuman kepada PSSI berupa denda sebesar Rp400 juta dan pengurangan kapasitas penonton sebanyak 15% untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sanksi ini diberikan setelah adanya bukti tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh supporter timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain. Insiden tersebut terekam oleh perangkat pertandingan dan dilaporkan resmi kepada FIFA. Meski denda tersebut tidak bisa diganggu-gugat, FIFA memberikan opsi kepada PSSI untuk mengalokasikan pengurangan kapasitas penonton 15% tersebut khusus untuk kategori supporter tertentu, misalnya keluarga. Selain itu, PSSI juga diwajibkan memasang spanduk bertuliskan pesan anti-diskriminasi selama pertandingan berlangsung. Sanksi ini menjadi kejutan tersendiri di tengah perjuangan timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, Erick Thohir menegaskan agar para supporter tetap rendah hati dan bersabar. Menurut Erick, meskipun mendapat hukuman, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Ia juga mengingatkan bahwa tugas seorang supporter adalah selalu memberikan dukungan, baik saat tim mengalami masa sulit maupun saat sedang bangkit. Kita harus tetap rendah hati, tapi jangan berhenti berusaha. Jangan sampai mimpi dan kebersamaan tim hancur karena hal-hal yang tidak perlu, ujar Erick. Ia juga menambahkan, sebagai supporter, kita harus sabar dan terus mendukung. Percayalah pada timnas, baik di saat susah maupun senang. Selain memberikan pesan semangat, Erick juga memberikan apresiasi atas pencapaian timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menilai prestasi ini jauh lebih baik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand dan Vietnam pada putaran yang sama di kompetisi sebelumnya. Thailand pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 hanya berhasil meraih 2 poin, sementara Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 mengumpulkan 4 poin. Berbeda dengan Indonesia yang sudah mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan yang telah dijalani. Kalau dilihat dari jumlah poin yang sudah diraih, kami jauh melampaui negara-negara Asia Tenggara lain yang kondisinya serupa, tutup Erick Thohir. Lebih lanjut, situasi yang dialami PSSI dan timnas Indonesia ini memang cukup kompleks. Sanksi dari FIFA tentu menjadi pukulan, terutama karena datang di saat perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia sedang berlangsung dan semangat nasional sedang tinggi. Namun, hukuman tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan etika, baik dari pihak supporter maupun pengelola pertandingan, agar tidak ada tindakan diskriminasi yang bisa merugikan citra sepak bola Indonesia secara internasional. Pesan Erick Thohir untuk tetap rendah hati dan sabar sangat tepat. Supporter memiliki peran besar dalam membangun semangat dan motivasi tim, jadi dukungan yang positif dan sportif akan sangat membantu timnas untuk terus berkembang. Di sisi lain, pencapaian timnas Indonesia yang mulai menunjukkan hasil baik patut diapresiasi karena ini bukti bahwa kerja keras selama ini tidak sia-sia. Momen ini juga bisa menjadi titik pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama untuk mengelola supporter agar lebih disiplin dan menciptakan atmosfer pertandingan yang aman serta bebas diskriminasi. Jika semua pihak bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, maka bukan tidak mungkin prestasi sepak bola Indonesia akan semakin membaik dan mendapat respek lebih di kancah internasional. Jangan biarkan satu hambatan menghentikan langkah besar kita. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Timnas Indonesia sudah menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan semangat, kita bisa melangkah lebih jauh dari yang orang kira. Untuk para supporter, ingatlah bahwa dukungan kalian adalah energi yang menggerakkan para pemain. Tetaplah jadi penyemangat yang positif, sabar, dan rendah hati, karena di balik setiap kemenangan besar, ada kesabaran dan kerja keras yang tak terlihat. Mari bersama-sama menjaga semangat persatuan dan percaya bahwa mimpi besar, seperti lolos ke Piala Dunia, bukan hal yang mustahil. Terus dukung, terus berjuang, dan yakinlah bahwa perjalanan ini akan membawa kita ke puncak kejayaan. Media Korea Selatan kritisi Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, disebut malas dan disamakan dengan Jurgen Klinsmann. Media dari Korea Selatan melayangkan kritik keras terhadap pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Mereka menilai Kluivert kurang menunjukkan keseriusan dan bahkan membandingkannya dengan Jurgen Klinsmann, pelatih Korea Selatan yang dipecat karena dianggap tidak berkomitmen. Baru-baru ini, Kluivert terlihat menonton langsung pertandingan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid di Stadion Olimpiade Luis Companys, Spanyol, Minggu, 11 Mei 2025. Kegiatan ini kemudian menjadi sorotan media Korea Selatan, Star News Korea.
Meski Shin Tae-yong sudah tidak lagi melatih timnas Indonesia dan kini menjabat sebagai direktur teknik di klub Seoul 6 FC, perhatian media negeri ginseng terhadap perkembangan tim Merah Putih tetap tinggi. Hal ini karena Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Star News Korea menulis sebuah artikel dengan judul provokatif. Klinsmann versi kedua. Dampak pemecatan Shin Tae-yong, kemarahan Indonesia meledak. Legenda Barca jadi pelatih baru, abaikan PSSI, ditangkap saat nonton El Clasico. Media tersebut menyoroti tindakan Kluivert yang memilih menyaksikan pertandingan El Clasico ketimbang fokus mempersiapkan timnas menghadapi pertandingan penting. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebelumnya sudah berharap Kluivert bisa memulai persiapan tim lebih awal. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025, dan melawan Jepang di Jepang pada 10 Juni 2025. Kedua laga ini sangat krusial untuk peluang lolos ke babak playoff. Menurut media Korea, justru di saat mendekati pertandingan penting tersebut, Kluivert malah tetap berada di Spanyol dan kedapatan menikmati pertandingan mantan klubnya, Barcelona. Bahkan, dia sempat bertemu dengan beberapa legenda sepak bola seperti Ronaldinho dan Edgar Davids. Star News Korea mempertanyakan apakah target besar membawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia masih menjadi prioritas. Mereka juga menyebutkan bahwa Kluivert mendapat tudingan malas karena dianggap tidak cukup serius dalam menjalankan tugasnya. Sebelumnya, Shin Tae-yong adalah pelatih yang membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun kini, timnas menghadapi laga hidup mati dan Kluivert justru terlihat menikmati momen di Spanyol, sehingga timbul kritik dan kontroversi. Media Korea pun membandingkan Kluivert dengan Jurgen Klinsmann, yang dulu sempat menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Klinsmann dipecat pada Februari 2024 karena dianggap gagal mencapai target dan kurang berkomitmen, terutama setelah kegagalan di Piala Asia 2023. Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, Chong Mong-gyu, menyebut pemecatan Klinsmann karena kurangnya etos kerja, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial. Kritik yang sama kini diarahkan kepada Kluivert oleh media Korea. Lebih lanjut, situasi ini cukup menarik dan memancing berbagai reaksi. Di satu sisi, sebagai pelatih tim nasional, Patrick Kluivert memang seharusnya fokus penuh pada persiapan tim, terutama menjelang laga penting yang menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ketika media asing, khususnya dari Korea Selatan, menyoroti aktivitas Kluivert yang menonton pertandingan Barcelona, hal ini bisa dianggap kurang profesional dan menimbulkan pertanyaan soal komitmennya. Namun, penting juga untuk melihat konteks lebih luas. Kluivert saat ini memang berada di Spanyol karena persiapan tim baru akan dimulai beberapa minggu kemudian. Bisa jadi kunjungannya ke Barcelona juga bagian dari motivasi pribadi atau menjaga koneksi dengan dunia sepak bola Eropa, yang sebenarnya bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi timnas. Perbandingan dengan Jurgen Klinsmann memang cukup tajam, mengingat Klinsmann pernah dianggap kurang berkomitmen saat menangani Korea Selatan. Tapi setiap pelatih punya cara dan gaya kerja masing-masing. Kritik dari media Korea mungkin berlebihan jika belum melihat keseluruhan proses kerja Kluivert secara utuh. Yang paling penting, hasil dan performa tim di lapangan nanti yang akan menjadi penilaian utama. Jika Kluivert mampu membawa Indonesia sukses di kualifikasi, semua kritik ini bisa terlupakan. Sebaliknya, jika hasilnya buruk, maka kritik seperti ini pasti akan semakin deras. Jadi, waktu dan hasil pertandingan yang akan membuktikan apakah tudingan malas itu tepat atau tidak. Ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan jadi lebih kuat. Jangan biarkan keraguan atau kritik menghentikan langkahmu. Fokuslah pada tujuan, berikan yang terbaik dari dirimu setiap hari, dan percayalah bahwa kerja keras serta ketekunan pasti akan membawa hasil yang kamu impikan. Kamu lebih mampu dari yang kamu kira. Terus maju dan jangan pernah menyerah.